Masih bersama saya Syifa Aulia dalam Berita Kaltim hari ini. Kembali kami sampaikan 3 berita utama Kaltim hari ini. 2 rumah ludes dan 2 lainnya terdampak akibat kebakaran di Tenggarong, Kutai Kartanegara. Penjabat Gubernur Kaltim digugat oleh mantan Kepala Satpol PP. Otorita IKN memastikan banjir di Sepaku bukan akibat pembangunan IKN. Didampingi kuasa hukumnya, AFF Sembiring menyatakan telah melayangkan gugatan kepada penjabat Gubernur Kaltim ke Pengadilan Tata Usaha Negara atau PT-UN Samarinda. Itu ia lakukan menyusul mutasi jabatan yang dilakukan penjabat gubernur. AFF Sembiring bersama kuasa hukumnya mempertanyakan alasan mutasi tersebut. Rasa penasaran ini makin menguat karena jabatan tersebut baru ia sandang selama 1 tahun 7 bulan. Sejatinya, kata Sembiring, mutasi jabatan itu bisa ia dapatkan setelah menjabat selama 2 tahun. Hal lain yang membuat ia gelisah yakni hilangnya komunikasi penjabat gubernur sejak ia ditempatkan sebagai staf ahli. Jadi kayaknya begini. Dia hukum dia ada kalimat keluar mau ada penyegaran. Karena yang sudah lama-lama, loh saya belum 2 tahun kok. Malah saya korban yang lama-lama malah lanjut saja. Saya nggak ngerti apa pertimbangan Bapak Jakat kalau memang ada atau pertimbangan beliau. Tapi setelah pelantikan saya, 2 bulan saya sebagai staf ahli. Saya ini staf ahli gubernur Kak, di jabatan yang dia sebut itu kan. Tapi saya tidak pernah diajak ngomong. Mengenai mengapa kita harus melakukan gugatan terhadap PJ Gubernur terhadap mutasi ini, karena kita lihat tindakan gubernur dalam melakukan mutasi itu melanggar beberapa aturan perundang-undangan yang berlaku. Akselerasi dalam percepatan implementasi. Sementara penjabat gubernur Akmal Malik mengaku sangat menghormati langkah AFF Sembiring. Ia pun menilai mutasi sebagai hal biasa di lingkup pemerintahan. Kebijakan mutasi itu biasa, hal biasa. Karena makin banyak Tor Obluti, makin hebatlah seorang pegawai itu. Jangan pegawai itu menjadi satu aja. Saya berharap juga media ini nanti bisa jadi, dulu beliau ini di media A, sekarang dia B. Biasa itu, ya, biasa itu kan, menambah pengalaman. Tidak apa-apa. Tapi kalaupun ada yang tidak menganggap itu tidak sesuai prosedural dan meyakini itu tidak sesuai, monggo, kan ada media Tata Usaha Negara. Kita sangat menghormati, silakan nanti kita ikuti apa kebijakan dari ya. Artinya juga langkah-langkah itu juga akan ditempuh oleh KPJ juga ya untuk kita nanti akan menghormati proses itu. Oke, menghormati proses itu. Ini. Sementara kubu AFF Sembiring cukup yakin dengan langkah yang ditempuhnya. Mereka pun yakin bisa memenangi gugatan tersebut. Iswanto melaporkan dari Samarinda. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014. Pengerjaan jalan alternatif ini masih terus berlangsung. Nantinya jalan yang dinamai Mukmin Faisal ini akan menghubungkan Balikpapan Utara dan Balikpapan Timur. Kepala Dinas Pekerjaan Umum Rita menyatakan pembukaan jalan baru ini merupakan bagian dari upaya Pemkot Balikpapan mengurai kemacetan. Selain membuka jalan baru, beberapa jalan lainnya juga diaspal agar arus kendaraan lebih lancar. Juga salah satu alternatif jalan yang
akan disediakan oleh pemerintah kota dalam hal untuk mengurangi kemacetan yang sering terjadi di kota. Jadi ada beberapa jalan nanti juga akan tetap kita lakukan pengaspalan. Konsultan proyek menyatakan pengerjaan jalan sudah berlangsung sejak April dan kemajuannya sudah mencapai 40%. Ditargetkan proyek ini selesai pada 13 Oktober 2024. Lebih 26 sekali. Untuk panjang lebar tinggi 1475, lebarnya 8,3, tebalnya untuk ini 27 sama bedanya 10. 37. Termasuk drainase. Drainase lain nanti. Itu dia 1 meter kali 65 isi. Untuk target penyelesaian kapan ini Pak? Tanggal 13 Oktober. Mulainya 16 April. Anggarannya menggunakan anggaran apa ini Pak? BNQ. BNQ ya. Berapa Pak anggarannya? 29 miliar. Ya. Pemerintah kota menyebut jalan baru ini dibuat untuk mengantisipasi peningkatan jumlah kendaraan. Mereka harus mempersiapkan sejak dini karena Balikpapan ini menjadi gerbang masuk ke ibu kota negara, Nusantara. Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan. Deretan produk UMKM lokal, mulai dari sayur mayur, buah-buahan hingga kerajinan tangan ini dipamerkan pada peringatan Hari Lingkungan Hidup 2024. Lokasi pameran di kawasan Rest Area Ibu Kota Negara Nusantara atau IKN Sepaku Penajam Pasir Utara. Deputi Bidang Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam Mirna Asnawati Safitri menyebut, peringatan Hari Lingkungan Hidup ini sengaja melibatkan rakyat. Tujuannya untuk meningkatkan partisipasi warga, mulai dari penjagaan lingkungan hingga pembangunan IKN. Kegiatan ini kami selenggarakan untuk memperingati Hari Lingkungan Hidup sedunia yang temanya adalah restorasi lahan dan juga mencegah penurunan. Kegiatan yang kami lakukan ini sebenarnya adalah sebuah rangkaian yang dimulai sejak awal Juni dengan tujuan untuk lebih banyak melibatkan kelompok-kelompok masyarakat yang selama ini mungkin belum terlalu banyak terlibat di dalam kegiatan-kegiatan lingkungan. Misalnya anak-anak sekolah, kemudian mahasiswa, kemudian ibu-ibu. Jadi memang fokus kami di dalam perencanaan ini adalah untuk menyasar kelompok-kelompok ini yang kami percaya dengan keterlibatan aktif mereka ini akan bisa memberikan dorongan pada gerakan lingkungan hidup yang ada di IKN. Bagi petani dan pelaku UMKM, keterlibatan mereka dalam pameran ini sangat bermanfaat. Mereka bisa mengenalkan secara luas produk yang dihasilkan serta metode tanam yang dilakukan. Kita tidak tetap aja dari bahan yang sama, kemudian kita kembangkan lagi dengan perlakuan yang khusus tentunya ya. Ketika kita mau kita konsumsi dengan kita mau ambil bibitnya, ini perlakuannya yang beda. Oke, kalau kemudian termasuk masa panennya, tapi kami tidak pakai pestisida. Oke, fungsi atau kelebihan dari melon golden ini apa nih Pak? Rasa lebih manis, lebih manis dari melon biasa ya. Nah, kalau melon biasa tuh di angka 6, kita berani di angka 8 sampai 9. Oh. Kemudian daya tarik untuk konsumen adalah warna. Iya. Orang lihat aja, oh jaga. Jadi ini tampilan juga sangat menarik. Sampai batu bara. Oke, itu bahan dasarnya dari apa Bu? Dari cumi Pak. Cumi. Ya. Oke. Kenapa pilih cumi sebagai inovasi untuk amplangnya Bu? Karena beda. Kan kebanyakan kan amplang Bandeng, amplang yang ini yang putih-putih gitu. Kan beda sendiri. Itu bahan dasar ikan yang putih ya? Iya. Kalau yang hitam dari cumi. Iya, yang dari cumi. Oke. Mau dibikin khas IKN itu? Iya, mau dibikin khas IKN. Sedunia di IKN secara khusus ya. Kemeriahan peringatan Hari Lingkungan Hidup di kawasan IKN ini dilengkapi dengan lomba mewarnai untuk peserta didik dari taman kanak-kanak dan sekolah dasar.
Amir Hamzah dan Riani Mantini melaporkan dari Balikpapan.